Nah, namun di dalam kesempatan ini tidak bosan-bosannya kami sampaikan substansi atau filosofi. Hal yang menjadi latar belakang penerbitan ketentuan ini adalah tadi Bu Direktur sudah sampaikan merupakan upaya simplifikasi Bapak dan Ibu. Karena di dalam upaya membangun kepatuhan sukarela yang berkelanjutan, maka seluruh aspek di dalam pengaturan perpajakan tentu perlu ditegakkan. Selain aspek keadilan, kemudian kepastian hukum, maka kesederhanaan dan kemudahan juga merupakan aspek yang penting kita kedepankan. Maka di dalam pengaturan yang baru ini sekali lagi, penyederhanaan dan simplifikasi ini merupakan faktor yang terbesar yang ingin kita sampaikan kepada wajib pajak. Karena jika di dalam pemenuhan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 di dalam pengaturan sebelumnya, kita akan diberikan banyak pertimbangan untuk menghitung berapa PPh pasal 21 yang terutang atas seorang penerima penghasilan. Kita akan melihat apakah sifatnya kesinambungan, tidak kesinambungan, kemudian kita perlu mengkalkulasi dulu dikali setahun, nanti hasilnya dibagi lagi 12 dan lain sebagainya. Itu tentu merepotkan. Izin mungkin saya share sedikit pengalaman ketika saya bertugas di KPP, ada wajib pajak yang datang, perusahaan yang kecil Bapak Ibu, perusahaan IT, pegawainya hanya beberapa. Dia tanya, bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21? Saya jelaskan berulang kali nampaknya sulit sekali diterima. Sampai dia pulang katanya, baik Bu, saya akan belajar di assessment juga tetap terjaga karena kita tahu untuk dapat menjalankan self-assessment tentu wajib pajak perlu mudah. Bagaimana wajib pajak kemudian mau melakukan kewajiban perpajakannya jika ternyata dalam melaksanakan menemukan banyak kendala. Nah ini Bapak dan Ibu, dan juga satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa penerapan tarif efektif ini bukan hal baru, sudah merupakan international best practice. Negara-negara lain sudah lebih dahulu mempraktekannya. Jika kita membandingkan dengan negara di Malaysia misalnya, mereka juga menerapkan tarif efektif yang jauh lebih banyak tabelnya. Kemudian di Australia, di Amerika. Bahkan di Amerika, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara pengisian SPT tahunan masa pajak terakhir. Nah, kalau di Amerika memang penyelesaiannya itu oleh wajib pajak sendiri, wajib pajak orang pribadinya melalui penyelesaian SPT tahunannya. Nah, tapi di dalam pengaturan di PP 58 dan PMK 168 ini Bapak dan Ibu, penyelesaian itu selesai di masa pajak terakhir antara pemberi penghasilan dengan penerima penghasilan. Dengan apa mekanismenya saya akan jelaskan sedikit saja, sekarang saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham, hanya mungkin ada beberapa yang perlu diingatkan lagi. Boleh lanjut saja slide-nya. Ya, jadi tadi Bu Direktur juga sudah menyampaikan bahwa ini bukan beban pajak baru. Karena apa? Karena pengenaan tarif efektif yang tadi saya sampaikan digunakan untuk suatu lapisan penghasilan di satu masa pajak tertentu, yang mana hal itu akan sangat menimbulkan perbedaan penghitungan dibandingkan dengan penghitungan dengan mekanisme yang lama. Nah, hal itu kemudian akan di-cover dengan mekanisme rekalkulasi di akhir masa, di masa pajak terakhir, yaitu rekalkulasi dengan menggunakan ini, tarif pasal 17. Kita tahu bahwa tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yang ada 5 lapis tarif ini merupakan tarif yang diatur dalam undang-undang. Kita tidak lari dari sini Bapak Ibu. Namun untuk menghitung dengan tarif pasal 17 ini cenderung lebih complicated. Karena apa? Karena memang kita kepingin mendapatkan hasil yang mendekati dengan atau hasil yang precise sebesar beban pajak yang sesungguhnya harus dia tanggung dalam tahun tersebut. Nah, tapi repotnya hanya di masa pajak terakhir, di masa Desember. Januari sampai November, Bapak Ibu hanya tinggal tadi saya sampaikan, mengetahui berapa penghasilan brutonya, kemudian dikalikan dengan tarif efektifnya. Oke, langsung saja, lanjut cepat saja Pak Rian. Ya, biar kita punya cukup waktu untuk diskusi Bapak Ibu ya. Nah ini saya sekilas saya sampaikan ya, ada tarif efektif bulanan, tarif efektif harian. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu penggunaannya. Selanjutnya saya ingin menunjukkan ini dia ternya ya. Karena banyak pertanyaan. Ini di dalam tarif efektif ini kan tidak mengandung pengurangan gitu. Sementara nanti di akhir tahun dikurangkan. Ini bagaimana? Nah Bapak dan Ibu, sebenarnya di dalam lapisan tarif ini, boleh kita ambil contoh yang tarif A saja, ter A saja Pak Rian. Di ter A itu sudah disampaikan,
Oke, ya di dalam kategori A ini terlihat lapisan yang paling atas nomor 1 Bapak dan Ibu, itu adalah 5,4 juta di mana tarifnya 0%. Padahal kita tahu untuk kategori A yang merupakan tarif untuk PTK-PTK 0 itu PTKP-nya hanya 4,5 juta 1 bulan karena 1 tahun 54 juta Bapak Ibu ya. 4,5 juta. Nah ini ada selisih 5,4 karena di sana sudah memperhitungkan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan seperti biaya jabatan, katakan maksimal 500.000. Kemudian ada iuran pensiun bulanan yang dibayar oleh pegawai. Ini sudah diakomodir di dalam TER ini. Begitu pula dengan lapisan penghasilan terus ke bawah, itu semua sudah mengandung pengurangan-pengurangan. Jadi diharapkan dengan adanya mekanisme seperti ini, maka begitu penghasilan bruto dikalikan dengan tarifnya, nah itu sudah terkandung pengurangan di sana. Dan Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan bahwa lapisan tarif yang jumlahnya 125 ya kalau di total ya, di kategori A ada 44, kategori B ada 40, kategori C ada 41, itu semua dihasilkan berdasarkan hasil simulasi. Tadi Bu Direktur sudah sampaikan bahwa Direktorat Teknis dalam menyusun PMK ini dan juga tentunya dilengkapi dengan meaningful participation, public hearing dengan para wakil wajib pajak sehingga didapatkan tarif ini yang tentunya mempertimbangkan beberapa aspek. Seperti juga termasuk di dalamnya adalah UMR ya, yang menjadi di mana yang menjadi panduan adalah UMR yang paling tinggi yaitu UMR DKI Jakarta. Ya, jadi artinya tarif ini merupakan hal baru yang diperkenalkan. Sekali lagi kalau saya ambil contoh di ATO misalnya di Australia itu ada 64 tabelnya. Nah Bapak dan Ibu, pengaturan ini ya pengaturan pembagian ke dalam 3 kategori di mana masing-masing lapisannya diatur dengan suatu range penghasilan. Ya, jadi bukan penghasilan yang precise, misalnya 10 juta 1,75, 10 juta 50.000 berubah misalnya 1,76, 100 juta, 10 juta 100, 1,77. Itu kan rapat-rapat ya, itu mungkin akan lebih precise. Tetapi ya karena ini seperti yang saya sampaikan, dengan melakukan simulasi pertimbangan UMR, kemudian memperhatikan juga kesederhanaan, karena bisa dibayangkan kalau seperti yang saya sampaikan tadi, rapat-rapat tarifnya maka tentu akan lebih jelimet lagi nanti, mengatur rumusnya nanti akan lebih sulit lagi. Nah maka diputuskanlah Bapak dan Ibu, ini merupakan skenario terbaik di dalam pengaturan tarif efektif untuk pegawai tetap. Nah namun memang untuk kesederhanaan yang dihasilkan oleh mekanisme ini ada harga yang harus dibayar, yaitu di mana implikasinya walaupun berulang kali kami tegaskan tidak ada beban pajak tambahan, namun ada konsekuensi matematis, ada implikasi ketika kita menghitung ulang, merekalkulasi beban pajak selama setahun, di mana di sana menghitung dengan tarif yang berbeda, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, ya maka akan menimbulkan kemungkinan wajib pajak kemudian kurang dipotong atau lebih dipotong. Jika di masa pajak terakhir dihitung ternyata dengan pasal 17 ayat 1 huruf A, hasilnya itu lebih kecil, maka wajib pajak selama Januari sampai November sudah kelebihan nih dipotongnya. Bagaimana kemudian solusinya? Maka pemberi kerja mengembalikan kelebihan pemotongan. Nah sebaliknya kalau hasil rekalkulasi di masa pajak terakhir itu hasil lebih tinggi, maka selisihnya itu merupakan pemotongan di masa Desember. Jadi selesai semua urusan pemotongan PPh 21 antara pegawai tetap dengan negara itu selesai di masa Desember dengan mekanisme seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kalau kemudian nanti perlu diskusi, wah ini menimbulkan apa permasalahan di lapangan, mungkin bisa kita diskusikan nanti Bapak dan Ibu ya. Namun dari beberapa pengalaman kami menyampaikan sosialisasi dan melakukan simulasi terhadap beberapa jenis penghasilan, beberapa nominal penghasilan Bapak dan Ibu, ini nampaknya efeknya tidak terlalu besar jika tidak ada pemberian penghasilan tidak teratur seperti bonus atau THR yang sangat besar di masa-masa pajak selain masa pajak terakhir. Karena apabila ada suatu misalnya orang gajinya 10 juta. Saya dengar katanya ada yang bahkan bonusnya itu sampai 40 gaji Bapak Ibu. Nah kalau 40 kali gaji berarti kan dia ada 400 juta. Maka dalam
1 bulan tersebut seolah-olah orang tersebut mendapatkan gajinya adalah 410 juta. Ya, karena apa? Karena memang mekanisme di dalam aturan baru ini adalah rumusnya adalah bruto di dalam bulan tersebut dikalikan tarif efektifnya. Seperti itu. Maka begitu ada tambahan penghasilan apapun, termasuk di dalamnya adalah natura kenikmatan. Ya, mungkin ini slide-nya, oke. Boleh ke poin-poin perubahan Pak Rian? Di atas dulu. Ya, jadi saya sampaikan karena kita base-nya kita bicara bruto, maka apapun yang menjadi tambahan penghasilan yang diterima oleh karyawan pada bulan tersebut itu menjadi penambah bruto, Bapak dan Ibu. Nah, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Karena kita tahu ya di dalam pengaturan PMK 66 yang terbit di pertengahan tahun 2023 lalu itu memasukkan natura dan kenikmatan sebagai bagian dari penghasilan bagi pegawai dan di satu sisi merupakan biaya yang dapat dikurangkan oleh pemberi kerja. Nah, sehingga nanti yang menjadi komponen di dasar penghitungan PP 21-nya misalnya dia mendapatkan kenikmatan rumah misalnya sewa rumah gitu ya, maka kita akan melihat nih di lampiran A PMK 66 dikatakan bahwa untuk pemberian kenikmatan berupa fasilitas rumah yang diberikan kepada pegawai yang jumlahnya di atas 2 juta itu merupakan penghasilan. Jadi jika dia ada tambahan sewa rumah 5 juta, maka 3 jutanya menjadi penambah komponen brutonya. Dan satu lagi yang juga mungkin banyak ditanyakan adalah terkait dengan kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja. Karena dulu sebelum PMK 66 di dalam Per 16 di pasal 5-nya dikatakan bahwa pajak yang ditanggung pemberi kerja merupakan kenikmatan. Nah, dulu kenikmatan bukan objek, Bapak Ibu ya. Di satu sisi buat objek dan buat pemberi kerja juga tidak dapat dibiayakan. Itu aturan yang dulu. Dengan pemberlakuan PMK 66 maka tidak ada lagi dikotomi untuk perlakuan pertanggungan pajak oleh pemberi kerja. Baik bentuknya ditanggung oleh pemberi kerja yang tadinya kenikmatan maupun dalam bentuk tunjangan pajak itu dua-duanya menjadi penghasilan buat pegawai. Ya, sehingga kita mengenal ada istilah gross, net, gross up. Nah, ini maka apapun yang kemudian menjadi tambahan, ada selisih antara gaji yang seharusnya dia terima dengan ada tambahan penambahan karena pajak yang ditanggung atau tunjangan pajak, maka itu menjadi penambah bruto juga. Nah, Bapak dan Ibu, kabar gembiranya ini semua menjadi sangat mudah karena Direktorat Jenderal Pajak kemudian menyediakan aplikasinya. Satu, ada kalkulator pajak.go.id yang bisa diakses oleh siapa saja di laman pajak.go.id yang artinya tanpa harus masuk ke DJP online. Ini dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengecek ya, bener enggak nih penghasilan saya segini, pajaknya bener enggak? Sekian. Nah, yang satu lagi adalah aplikasi untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masanya. Yang ini harus diakses di DJP online ya, dan ini juga tentu akan lebih memperhatikan aspek-aspek ya yang tidak bisa diabaikan seperti misalnya aspek confidentiality. Karena kita tahu bahwa jika kita berbicara mengenai gaji orang per orang maka tentu itu sifatnya very confidential sehingga harus diperhatikan bagaimana mekanismenya, bagaimana proses administrasinya sehingga nilai itu tidak dapat diintip oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nanti kita diskusikan Bapak dan Ibu. Nah, namun di dalam mengoperasikan aplikasi ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya. Yang pertama adalah ketika kita mau memasukkan aplikasi, nanti Pak Aryan akan menjelaskan secara detail bagaimana step by stepnya. Kita tentu harus kita harus tepat mengklasifikasikan kategori penerima penghasilan. Apakah dia pegawai tetap? Apakah pegawai tidak tetap? Apakah bukan pegawai? Apakah peserta kegiatan dan seterusnya? Ada 8 kategori pemotongan yang berbeda-beda. Jadi kalau penghitungan matematisnya kita serahkan kepada aplikasi. Tapi untuk bisa mengarahkan formulasi mana yang akan digunakan tentu kita yang harus paham Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya poin penting.
Ya. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, di sini sinyalnya sepertinya biarpet ya. Ya, jadi ini tabel ini menjadi bukti bahwa mekanisme terbaru ini tidak menambah beban pajak kepada wajib pajak. Di bagian kiri itu penghitungan dengan tarif efektif, bagian kanan dengan sebelumnya. Nah, selisihnya ada di paling kanan. Itu terlihat bahwa memang ada sometimes dia lebih kecil, dia lebih rendah gitu ya. Namun ini karena contohnya rata tiap bulan dia mendapatkannya, mendapat penghasilannya, maka tidak terlalu fluktuatif ya, sehingga di masa pajak terakhir deviasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja memang kemudian di masa pajak terakhir nanti deviasinya tinggi karena ada beberapa faktor tadi ya yang memang itu merupakan konsekuensi juga. Oh, satu lagi terkait dengan Per 2 ya. Per 2 tentang tata cara pembuatan bukti potong dan juga kemudian tata cara pengisian serta bentuk isi dan juga pengisian SPT masa PP pasal 21 itu ada satu poin penting juga yang disampaikan bahwa ada relaksasi di sana untuk penyampaian bukti potong di masa Januari ini boleh dilakukan paling lambat 31 Maret 2024. Kemudian ada juga poin pentingnya adalah mengenai pelaporan SPT masa PPh pasal 21 yang tetap harus dilakukan walaupun tidak ada pemotongan PPh pasal 21 sepanjang tetap ada pembayaran penghasilan. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan PMK 9 yang lalu Bapak Ibu ya, di mana kalau nihil tidak perlu lapor kecuali masa Desember. Nah, sekarang maka sepanjang ada pembayaran penghasilan dan tetap harus diterbitkan bukti potong walaupun nihil, tetap harus ada pelaporan SPT masanya. Itu saja Bapak dan Ibu update dari kami terkait dengan PMK 168 dan juga Per 2. Nah, selanjutnya seperti janji saya tadi, Pak Rian akan menjelaskan step by step ya, bagaimana pengisian di aplikasi Bupot dan juga SPT masa PPh pasal 21. Silakan Pak Rian. Baik, terima kasih Bu Dian. Izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dian juga, Per 2 2024 yang sudah terbit di 19 Januari 2020 ini mengharuskan si pemberi kerja selaku pemotong pajak untuk membuat bukti potong PPh, kemudian bukti potongnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa DJP sebelumnya sudah berjanji akan membangun alat bantu berupa e-Bupot PPh pasal 2126, yang mana kalau Bapak Ibu semuanya sudah familiar sekali dengan e-Bupot unifikasi umum, nah ini tampilannya atau user interface-nya akan tidak jauh berbeda, hanya menambahkan modul PPh 2126. Dan yang pastinya, kalau kita bicara mengenai bukti potong ini kan ada 4 ya. Bukti potong yang tidak final, kemudian yang final, kemudian bukti potong PPh yang bulanan, dan juga bukti potong PPh 21 yang masa pajak terakhir, atau yang lebih dikenal dengan 1721A1. Nah, terkait dengan bukti potong ini, perlu kami sampaikan lagi, Bapak Ibu semuanya, bahwa satu bukti potong ini dikhususkan untuk satu penerima penghasilan, kemudian juga satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Dan kalau untuk masa pajak terakhir, berarti bukti potongnya untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ya. Nah, terkait dengan hal ini, kemudian juga tadi sempat menyampaikan bahwa di Per 2 ini juga sudah di-highlight bahwa bukti potong itu harus tetap dibuat kalau sudah dilakukan pemotongan, gitu ya, karena memang penghasilannya di bawah PTKP ini harus tetap dibuat. Ataupun kalau jumlah PPh 21-nya nihil, karena memang adanya SKB ataupun dikenakan tarif 0%, seperti tadi ya, kalau kita lihat UMR DKI Jakarta kan tadi sudah disesuaikan di kategori A, sampai dengan 5,4 juta, 0%. Nah, artinya di sini pemberi kerja kan bayaran penghasilan. Tapi memang PPh-nya 0%. Nah, ini juga harus tetap dibuat yang namanya bukti potong. Kemudian bagaimana juga dengan PPh 21 yang ditanggung pemerintah, ini juga harus tetap dibuat di petunjuk pengisian dan kita bisa mendownload Excel yang memang sudah disediakan oleh DJP. Perhatian bagi Bapak Ibu semuanya, jika ingin mengimpor data
menggunakan Excel yang sudah disediakan oleh DJP, Bapak Ibu semuanya tidak boleh merubah format yang ada dalam Excel tersebut. Artinya, Bapak Ibu semuanya harus mengikuti perintah ataupun kolom-kolom yang memang sudah dikunci oleh DJP terkait dengan import data bukti potong ini. Nah, lalu kemudian dalam hal ini ketika kita bicara mengenai bukti potong, nah di sini tadi saya sampaikan ya bahwa Bapak Ibu semuanya bisa mendownload untuk Excel-nya baik tahunan ataupun bulanan dan juga final ataupun tidak final. Lalu kemudian bagaimana tampilannya? Seperti ini. Nah, jadi ketika kita mau input misalnya dari satu pemberi kerja ini terdapat kurang lebih 90 pegawai ya. Silakan diurutkan dari nomor 1 sampai dengan 90. Di sana ada tanggal pemotongannya, kemudian penerima penghasilannya. Kita akan gunakan salah satunya NPWP atau NIK gitu ya. Nah, dalam hal ini, ketika Bapak Ibu semuanya menggunakan NIK, maka nanti aplikasi akan secara otomatis akan membaca sistem dan kemudian juga akan langsung menuju kepada pegawai yang akan dikenakan pemotongan PPh pasal 212. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita menginput NPWP, maka cukup menginput NPWP-nya saja tanpa tanda baca. Kemudian ketika kita menginput NIK atau kita pilih NIK untuk penerima penghasilannya, maka kolom NIK kita input tanpa tanda baca. Artinya NPWP-nya kita kosongin, gitu ya. Nah, nanti kemudian nama penerima kita juga isi, alamat penerima, kode objek pajak, ya. Di sini juga sudah ada referensi kode atau objek pajak, ya. Kalau dalam hal ini dicontohkan 21.100.01 bagi pegawai, karena kalau 02 untuk pensiunan. Lalu kemudian NPWP penanda tangan. Dan juga kemudian kita pilih PTKP-nya statusnya seperti apa. Untuk petunjuknya memang sudah ada di sini di Excel ini. Ya, kalau tadi di kolom chat ditanyakan Pak untuk petunjuk pengisian EBUPOT itu masih belum keluar nih gitu ya. Nah, ini di Excel untuk import data bukti potong ini juga sebenarnya sudah lengkap gitu ya terkait dengan bagaimana cara pengisiannya, kemudian kode objek pajak, daftar kode negara serta PTKP-nya. Nah, setelah itu kita save Excel-nya, lalu kita mulai upload untuk daftar bukti potong yang memang sudah kita buat sebelumnya. Proses mengupload file ini tidak memakan waktu yang cukup lama, sejenak saja. Lalu kemudian nanti kita akan melakukan pengecekan pada daftar, ya daftar untuk daftar bukti potong yang sudah kita upload. Nah, di sini akan ada status sukses, ya sukses validasi atau gagal validasi. Kalau statusnya gagal, nah nanti ada keterangannya. Bapak Ibu semuanya bahwa keterangan uploadnya memang error ketika worksheet-nya atau kertas kerja 21-nya tidak sesuai standar. Artinya ada yang berubah dari format yang sudah ditentukan. Kalau tadi mungkin ketika di input NPWP, Bapak Ibu semuanya masih menggunakan tanda baca atau tanda karakter titik dan dash ya gitu ya. Padahal di sana perintahnya adalah tanpa titik dan juga dash, artinya hanya angka saja. Nah, tapi kalau misalnya sudah sukses, artinya di sini sudah terupload file Excel terkait dengan daftar bukti potong yang akan kita buatkan bukti potong. Nah, lalu kemudian di sini statusnya adalah memang belum posting, karena ketika kita memposting daftar bukti potong tersebut, artinya kita akan memindahkan file tersebut untuk ke dalam SPT masa, yang mana SPT masa nanti juga akan kita kirim. Namun sebelumnya, di sini yang perlu kami sampaikan, tadi kita sudah contoh input misalnya Iksan Kresnanto dengan jumlah bruto 30 juta ya, hanya satu nih misalnya. Di sini sudah terlihat nih bahwa jumlah yang dipotong adalah 3.600.000 dengan status memang belum posting dan juga normal. Nah, yang menarik di sini adalah ada menu print bukti potong. Bapak Ibu semuanya. Kalau kita klik tanda mata yang ada di kolom sebelumnya, nah di slide sebelumnya, nah tanda mata yang ada di sebelah kiri dari 3 icon ini, maka akan muncul yang namanya bukti pemotongan PPh pasal 21 bulanan.
Nah, ini yang sedang kita kerjakan nih Bapak Ibu. Ini contoh yang sedang kita kerjakan. Bahwa Bapak Iksan Kristianto tadi ya dengan apa namanya bulanan penghasilan bruto 30 juta, maka PPh yang dipotong adalah 3 juta 600. Nah, setelah kita memang sudah yakin dengan data-data tersebut yang sudah kita input dengan benar adalah pasti untuk kita sampaikan gitu ya, maka kita posting. Kita posting untuk memindahkan bukti potong ini, bukti potong yang sudah kita buat ke menu SPT Masa, ke menu di sebelahnya, yaitu SPT Masa. Seperti apa? Kita cukup posting, klik menu posting, dan kemudian di sana kita lakukan yang namanya pembayaran. Pembayaran di sini kita akan langsung build atau kita akan langsung bangun ya buat yang namanya cetak surat setoran pajak, surat setoran pajak. Di sini juga nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa menghitung ya berapa PP yang sudah dipotong dan juga PPh yang sudah disetor. Nanti ada selisihnya. Nah, dari sinilah kita bisa apa namanya membuat kode billing. Kode billing inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Lalu kemudian uh, perlu kami sampaikan juga bahwa ketika kita sudah melakukan pembayaran juga sudah input, maka ini akan langsung terkonek dengan 1721 induk, ya induk atas SPT Masa 17 PPh 2 pasal 21. Nah, di sini gambarannya juga sama seperti halnya dengan PPh unifikasi yang sudah sering kita lakukan selama ini, karena memang ini kembali lagi user interface-nya juga mirip-mirip dan juga dimudahkan bagi user untuk bisa menggunakan bukti potong PPh pasal 2126 ini. Nah, lalu kemudian bedanya adalah di sini untuk PPh pasal 2126 ketika yang disampaikan kemudian tadi ada kelebihan penyetoran pajak. Penyetoran PPh pasal 21. Bagi si pemberi kerja bisa langsung melakukan yang namanya kompensasi untuk masa pajak yang open misalnya atau untuk beberapa masa pajak. Nah, ini silakan diklik saja Bapak Ibu semua. Misalnya di Oktober, November gitu ya. Nanti pilih tahun pajaknya ya, tahun kalendernya. Di sini 2024 dan keterangannya adalah misalnya kompensasi. Maka secara otomatis jumlah yang kita input misalnya kompensasinya adalah 2 juta, maka nanti akan otomatis PPh pasal 21 yang kurang disetor akan dikurangi dengan jumlah kompensasi yang diajukan. Nah, semudah itu. Lalu kemudian terakhir adalah kita akan melakukan pengiriman SPT. Perlu kami sampaikan bahwa di sini tidak menggunakan sertel yang seperti biasa kita gunakan bagi pemegang ataupun yang diberikan mandat terkait pengiriman SPT ya. Bahwa di sini karena kita mengingat bulan Januari ini juga sangat mepet sekali, teman-teman juga tanggal 25 juga udah harus mulai gajian gitu ya, bahkan ada yang tanggal 20 juga harus gajian, maka kode verifikasi ini akan dikirimkan melalui email ya, tidak menggunakan sertel. Dan ini menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat juga tadi, apakah menggunakan sertel atau tidak gitu ya. Maka di sini kita menggunakan kode verifikasi, OTP ini akan dikirimkan melalui email. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya akan langsung bisa yang namanya mengirimkan SPT Mesa. Semudah itu, mudah-mudahan juga bisa langsung Bapak Ibu implementasikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa terkait bagi Bapak Ibu semuanya yang merupakan user pengguna EBUPOD modifikasi, ketika masuk ke menu profil dan mengaktifkan yang namanya EBUPOD pasal 2126, maka nanti di menu pengaturannya juga akan muncul penandatanganan dan juga perekam. Nah, penandatangan di sini digunakan kepada untuk menandatangani daripada SPT yang memang sudah dibuat ya, dan ada menu perekam. Menu perekam di sini ini khusus bagi wajib pajak badan ya. Kalau untuk orang pribadi tidak ada menu tambah perekamnya siapa gitu ya. Dan ini juga sekaligus menjawab terkait dengan isu konfidensial ya, terkait banyaknya apa namanya bagian-bagian yang memang memegang terkait siapa yang memegang PPh pasal 21, siapa yang memegang modifikasi. Nah, ini juga sekaligus menjawab terkait dengan demikian Budian yang dapat kami sampaikan.
kami kembalikan lagi ke moderator Pak Ikhwanuddin di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama dari Bu Dita, jika pegawai pindah cabang, perlakuannya bagaimana dan bagaimana perhitungannya jika ingin memberikan tunjangan pajak hanya pada penghasilan tidak teratur? Baik, silakan Bu Dian untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Dita atas pertanyaannya. Jadi jika pegawai pindah cabang, nah ini dalam hal Korteks belum mulai diimplementasikan Bapak dan Ibu, karena apa? Kaitannya kita tahu di dalam Korteks sudah tidak ada lagi NPWP cabang, di mana kita mengenal NITKU, ya, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Sehingga kalau kondisi sekarang cabang itu menjadi beda entitas, ya, beda entiti, beda NPWP. Tapi nanti setelah implementasi Korteks maka tidak ada cabang lagi, maka menjadi satu entiti. Nah ini implikasinya bagaimana? Yang pertama, kalau dia kemudian kondisi sekarang ya beda NPWP, setiap dia mutasi maka baik kantor yang lama maupun yang baru tentu harus menerbitkan bukti potong 1721A1 seperti itu ya. Sehingga kondisinya jika dia ada mutasi di pertengahan tahun, namun kalau kondisi mutasi, resign dan lain sebagainya, Bapak Ibu selalu saya tekankan kita harus memperhatikan kondisi kewajiban subjektifnya. Apakah dia sudah melekat sejak awal tahun pajak dan dia tidak hilang setelah dia pindah. Ya, artinya dia bukan dari misalnya dari luar negeri, tadinya WPLN, subjek pajak luar negeri, kemudian baru menjadi subjek pajak dalam negeri tengah tahun, tidak seperti itu ya. Maka ketentuannya jika demikian adalah kita misalkan dia pindah di bulan September, maka di dalam pasal 1 angka 18 ya, di dalam PMK 168 itu disebutkan masa pajak terakhir adalah masa pajak Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai atau penerima penghasilan itu berhenti bekerja, menjadi masa pajak terakhirnya. Jadi kalau dia pindah di September, maka Agustus itu juga menjadi masa pajak terakhir. Maka kita ingat kembali formulasi umumnya, masa pajak selain masa pajak terakhir kita gunakan tarif efektif yang ada tiga kategori tadi. Nanti di masa pajak terakhir kita rekalkulasi dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Maka dengan contoh tadi, Januari sampai dengan Juli dia pakai TER, kemudian nanti Agustus dihitung ulang dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, apabila, nah ini menghitung penghasilannya Bapak Ibu karena tadi kewajiban subjektifnya sudah melekat sejak awal tahun, maka tidak perlu disetahunkan. Penghasilan yang dijumlahkan adalah apa adanya dia bekerja selama di perusahaan tersebut. Januari sampai Agustus maka penghasilan 8 bulan. Namun ketika menghitung dengan tarif pasal 17, penghasilan yang 8 bulan tadi dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan seperti termasuk PTKP. PTKP-nya itu untuk setahun Bapak Ibu, ya, karena PTKP ini fasilitas untuk wajib pajak dalam negeri, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka dia boleh setahun. Sehingga potensi lebih bayar akan lebih besar di sana, lebih potong maksud saya. Jadi ketika dihitung pasal 17-nya, maka kemungkinan hasilnya akan menjadi lebih kecil daripada pajak-pajak yang telah dipotong. Maka pemberi kerja yang lama harus memberikan kelebihan pemotongan beserta dengan bukti potongnya paling lambat di akhir masa pajak berikutnya. Jadi kalau dia pindah di Agustus, maka paling lambat di 30 September harus ngasih bukti potong dan kelebihan pemotongan. Nanti katakan dia langsung bekerja di bulan Oktobernya, maka sama perlakuannya. Oktober, November, Desember menggunakan TER bulanan, nanti di Desember menggunakan tarif pasal 17, dan penghasilannya tidak disetahunkan apa adanya selama 4 bulan, sehingga potensi lebih potong juga terjadi lagi. Sangat mungkin nanti si pegawai akan menerima lagi kelebihan pemotongan. Tapi harus diingat oleh pegawai tersebut karena ini sangat mungkin adalah kelebihan pemotongan pajak yang seharusnya dia tanggung pada tahun itu. Sehingga ketika nanti dia mengisi SPT tahunannya, dia harus menjumlahkan seluruh penghasilannya baik dari kantor yang lama maupun kantor yang baru, ya, kemudian yang telah dipotong di kantor lama dan baru tersebut menjadi kredit pajaknya. Selisihnya berapa, maka menjadi PPh pasal 29 yang harus dibayar pegawai tersebut. Nah, kondisi ini juga terjadi apabila karena kebanyakan misalnya pegawai yang pindah itu tidak memberikan
bukti potongnya. Ya, apalagi kalau pindah kantor ya, bukan sekalian saya jelaskan walaupun yang bertanya cabang, tapi bisa saja pindah kantor, dia tidak mau memberikan bukti potong kepada kantor yang baru. Tapi kalau dia mau ngasih ke kantor yang baru bukti potongnya, maka nanti ketika di Desember kantor yang baru ini akan memperhitungkan seluruh penghasilan dari Januari sampai Desember, jadi penghasilannya menjadi 12 bulan, dihitung dengan tarif pasal 17, dikurangi dengan pajak yang dipotong dari Januari sampai November sesuai dengan bukti potong yang telah diterbitkan. Nah, kalau kondisi ini potensi lebih bayarnya mungkin lebih sedikit, lebih potongnya lebih sedikit. Ya, demikian Bu Dita, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Edi ya. Pak Edi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk periode Januari sampai dengan Juni tahun 2024, apakah kenaikan tarif 20% bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak ber-NPWP berlaku juga untuk TER ini? Dan yang kedua, terkait penggunaan status PTKP pada Undang-Undang PPh Pasal 7 tertulis awal tahun pajak atau bagian tahun pajak, di Undang-Undang ada 2 kondisi. Sedangkan pada PMK 168 Pasal 9 ayat 4 tertulis awal tahun kalender. Di PMK hanya 1 kondisi. Apakah dapat ditafsirkan berbeda? Ya. Silakan kemudian. Baik, terima kasih. Ini yang bertanya Pak Edi atau Pak Hendri? Pak Edi. Oke, baik. Jadi untuk pengenaan tarif yang lebih tinggi, Bapak Ibu langsung saya jawab. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba juga aplikasinya. Ini tidak diakomodir oleh aplikasi. Jadi memang di regulasinya belum diganti Bapak dan Ibu. Di pasal 21 ayat 5 sudah disampaikan bahwa ada pengenaan tarif yang lebih tinggi. Begitu pula di pernya. Di per 2 pun juga masih bunyi ya di 17.218-nya di dalam formulir bukti potong untuk pegawai tetap yang tidak final. Namun sebenarnya kalau nanti pakai aplikasinya itu sudah tidak bisa. Jadi apa akibatnya? Sehingga nanti apabila penerima penghasilan kemudian tidak ber-NPWP atau sekarang kaitannya dengan kebijakan NIK ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu bahwa sejak Undang-Undang HPP kan NIK menjadi NPWP, sehingga apabila nanti wajib pajak penerima penghasilan memberikan NIK yang belum valid juga tidak dapat diinput. Nah, akibatnya adalah pemberi penghasilan tidak dapat menerbitkan bukti potong Bapak dan Ibu. Sehingga mungkin masih ada waktu ya sampai dengan akhir bulan, maka sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan satu data yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK 112, PMK 136 mengenai integrasi data NIK dan NPWP ya, karena tadi tujuan besarnya ini kebijakan nasionalnya adalah kebijakan Indonesia Satu Data. Jadi ini bukan maunya DJP, izin Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti kalaupun wajib pajak bertahan untuk tidak memvalidasi NIK-nya untuk kepentingan perpajakan, namun nanti wajib pajak akan terkendala juga di dalam ingin mendapatkan layanan-layanan yang lain yang selama ini diminta NPWP misalnya untuk kredit yaitu kan diminta NPWP. Nah itu kalau NIK-nya kemudian tidak divalidasi itu memang menjadi kendala. Nah memang implementasi secara penuh Cortex akan dimulai di pertengahan tahun 2024 ini Bapak dan Ibu. Namun aplikasi yang dibangun kemudian sudah diarahkan ke sana. Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk aplikasi ini tidak diakomodir penggunaan tarif yang lebih tinggi, sehingga diharapkan para pemberi penghasilan untuk bisa membangun behavior knowing your employee, jadi dipastikan bahwa employee-nya NIK-nya sudah divalidasi, karena apabila tidak maka konsekuensinya akan melekat kepada pemberi penghasilan. Seperti itu Pak Edi. Kemudian untuk PTKP, betul sekali Pak Edi, terima kasih atas kejeliannya ya, bahwa memang di dalam PMK 168 itu tertulis PTKP ditentukan dengan kondisi awal kalender. Maka ini akan berpengaruh ketika misal tadi contoh wajib pajak yang pindah gitu kan. Kalau kemudian tidak ditetapkan awal kalender, maka ada yang menafsirkan
Tadi dengan contoh dia pindah di bulan Oktober, katakan dia Januari baru K0 gitu ya. Nah, di mana kita tahu K0 itu kategori A. Ternyata pas di bulan Oktober dia pindah sudah menjadi K1. Apakah berubah status PTKP-nya karena tadi di undang-undang disebutkan bagian dari tahun pajak? Tidak. Jadi untuk penerapan ini sesuai dengan PMK 168 adalah kondisi sesuai dengan awal tahun kalender. Jadi ketika di 1 Januari dia K0, maka sepanjang tahun dia akan K0 terus Bapak dan Ibu. Ini juga menjadi catatan buat kita bahwa ketika kita mengenakan tarif efektif atas satu pegawai dengan kategori A, artinya yang TK0 gitu ya, K0, maka sepanjang tahun tidak akan berpindah Bapak Ibu. Tabelnya tabel A terus yang akan digunakan. Karena apa? Penentunya hanya di awal tahun kalender. Ya, ketika di tengah tahun ada perubahan tidak akan berpengaruh. Seperti itu Pak Iwan jawabannya. Baik, terima kasih kemudian. Baik Bapak Ibu, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Safrianto. Teman-teman dari TIK, ini ada masukan mengenai menu EBUPOT 2126. Menurut Pak Safrianto, menu EBUPOT 2126 ini ditautkan ke dalam akun DJP online. Tanpa adanya security tambahan untuk mengakses menu tersebut mengakibatkan saat ini hasil pelaporan pemotongan PPh pasal 21 menjadi mudah untuk diketahui oleh pegawai lain di perusahaan yang mengerjakan pelaporan perpajakan. Praktiknya, menu pelaporan pajak di DJP online tentunya tidak hanya khusus diakses satu orang pengurus wajib pajak, apalagi dalam perusahaan besar yang memiliki banyak kewajiban perpajakan. Biasanya pengerjaan pelaporan pajak dilakukan oleh beberapa staf sekaligus, dan khusus masalah penggajian dan penghitungan PPh pasal 21 merupakan suatu data yang sangat sensitif, khusus akan dikerjakan oleh orang tertentu. Nah, Pak Safrianto mengusulkan agar di dalam menu EBUPOT 2126 ini agar dibuatkan security interface kedua untuk masuk lagi khusus ke menu tersebut supaya wajib pajak memiliki pilihan untuk dapat menjaga kerahasiaan data penggajian di mana untuk menu pemenuhan kewajiban pajaknya tetap dapat dilakukan oleh pegawai lainnya. Baik, monitor ya teman-teman dari TIK atas masukan ini. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa untuk perhitungan jasa dokter yang praktek di rumah sakit atau klinik di PMK 168 masih tetap menggunakan dasar pengenaan pajak atas pembayaran dari pasien? Padahal pembayaran dari pasien ini tentunya akan masuk dahulu ke akun rumah sakit atau klinik, barulah setelah itu admin rumah sakit atau klinik akan melakukan pembagian hasil kepada dokter yang bersangkutan. Sehingga jika dilihat dari konsep pemotongan pajak, pemotong pajak dalam hal ini rumah sakit atau klinik tersebut tentunya akan memotong pajak hanya atas pembayaran yang mereka lakukan kepada dokter. Jika pemotongan didasarkan pada nilai pembayaran dari pasien, maka dari konsep withholding tax, definisi di pasal 1 angka 3 PMK 168, artinya yang melakukan pemotongan pajak sehubungan dengan pekerjaan dokter adalah pasien. Silakan, Bu Dian. Masukkan aja. Ya, biar dijelaskan kan Oke. mungkin ya. Yang terkait aplikasi mungkin sudah hadir dari ini Pak Iwan. Dari TIK, Dari silakan. TIK. Silakan Pak Rito. Bisa minta tolong untuk diulangi sekali lagi Pak pertanyaannya. Baik, Pak Rito, tadi ada masukan dari Pak Safrianto bahwa mengusulkan di dalam menu EBUPOT 2126 ini agar dibuatkan security interface kedua untuk masuk lagi khusus ke menu tersebut supaya wajib pajak memiliki pilihan untuk dapat menjaga kerahasiaan data penggajian di antara sesama pegawai. Ya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan.
sampaikan, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan isu confidentiality ini sebenarnya kami sudah menyiapkan Tidak terdengar suaranya, Pak. Gimana Pak Rito? Apakah sudah terdengar suara saya? Mohon maaf. Volumenya kecil Pak. Apakah sudah terdengar? Nggak ada suara Pak Ardhito. Tes. Apakah sudah terdengar Pak? Oke, silakan. Baik. Mohon maaf. Jadi terkait dengan isu confidentiality ini sebenarnya kami sudah menyiapkan langkah yang nantinya akan kita rilis di versi selanjutnya, yaitu terkait dengan fitur manajemen user perekam. Sebagaimana tadi dijelaskan Mas Rian ya. Di menu pengaturan di eBuPod 21 itu kita sediakan submenunya penanda tangan dan perekam. Nah, di menu perekam ini sebenarnya konsepnya perekam ini adalah sebagai user pembantu. Tetapi meskipun seperti itu, kita nanti akan memisahkan kewenangan antara satu perekam satu dengan satu perekam lainnya ataupun dengan user utama. Jadi sebenarnya kalau bisa digambarkan kasarannya itu sebenarnya WP atau akses yang mengakses di eBuPod 21 atau yang memiliki akses DJP online itu dia posisinya sebagai user utama, ya. Nah, kemudian user utama ini kewenangannya sangat luas, semuanya bisa mulai dari bikin BuPod, kemudian dari lapor SPT, menambah penanda tangan, menambah perekam, bikin billing, rekam setoran, ini semuanya bisa. Tapi kalau di bawahnya ini nanti kita bikin manajemen user baru yang namanya user perekam. Nah, di user perekam konsep awal yang kami usung adalah user perekam ini nanti akan membantu perekaman bukti potong. Hanya bukti potong di tahap awal ini ya. Nah, ketika user perekam ini nanti akan merekam bukti potong dan sudah di-save, kemudian diterbitkan gitu ya, antara perekam satu dengan perekam lain ini tidak bisa ngintip kerjaannya. Begitu pula user utama yang punya login DJP online tadi yang menambahkan perekam ini tidak bisa melihat juga, tidak bisa melihat kerjaannya, tetapi posisinya untuk user utama ini tetap bisa melihat risam total PPh-nya berapa, kemudian total pajaknya berapa, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin konsepnya memang benar-benar confidentiality ya. Apa yang dikerjakan oleh user satu, entah itu dia perekam atau entah itu dia user utama, dia tidak bisa untuk dicek oleh pihak yang lain. Mungkin penjelasannya seperti itu dulu Pak, tapi memang posisinya untuk saat ini kita masih kerjakan, kita sedang coding dan belum bisa kita rilis. Tapi memang kemungkinan dalam jangka waktu dekat kita akan percepat rilis untuk fitur manajemen user perekam tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ardhito. Ini ada pertanyaan mengenai aplikasi lagi Pak dari Pak Isidor. Beliau menanyakan, apakah diperbolehkan menggunakan ISPT untuk pelaporan PPh Pasal 21 masa Januari 2024 atau sudah wajib menggunakan aplikasi ISPT web PPh Pasal 21 26? Ya, sebagaimana PR 2 tahun 2024 ya, Bapak Ibu sekalian, formatnya mengalami pembaruan, format SPT-nya mengalami pembaruan, sehingga untuk per masa Januari 2024 harus menggunakan eBuPod 21. Nah, tapi memang posisinya nanti sekarang kita nantinya akan tutup ya pelaporan e-filing SPT 21 di aplikasi e-filing per masa Januari 2024. Tapi kita tidak menutup secara penuh tidak. Jadi artinya wajib pajak kalau mau melaporkan SPT 21 melalui e-filing tetap bisa, tetapi untuk masa pajak sebelum Januari 2024. Cut off-nya Januari 2024, WP akan melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 di eBuPod 21. Sebelum itu, maka lapornya melalui SPT via e-filing. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ardhito. Ini ada pertanyaan kedua, mungkin kemudian ya. Apabila ada pembagian THR, ini termasuk dalam penghasilan bruto periode berjalan,
bukti potongnya dibuat satu digabung dengan gaji dan tunjangan lainnya, atau dibuat dua bukti potong, bukpot THR dipisah dengan bukpot gaji? Baik. Silakan Bu Dian. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi tadi saya sudah memberikan contoh ya. Jadi kalau dengan skema baru ini, berapapun yang penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang asalnya dari manapun bentuknya, bisa dia gaji pokok, kemudian ada tunjangan, ada lembur, ada THR, ada bonus. Nah, itu semuanya apabila diterima dalam satu masa pajak tertentu itu menjadi penambah bruto. Sehingga itu akan menjadi penentu tarif efektif yang akan dia gunakan, yang akan dikenakan atas dirinya. Sehingga tadi saya menggunakan istilah ketika seseorang gajinya 10 juta, dia mendapatkan tunjangan yang lain-lainnya katakan sampai 10 kali aja deh gitu ya, biar nggak terlalu ekstrim, 100 juta gitu ya. Karena saya bilang tidak terlalu ekstrim Pak Iwan, ada yang bilang kata sampai 40 kali gaji loh bonusnya. Nah ini katakan 10 kali. Maka ketika tadi 10 juta dia hanya 2% misalnya, begitu dia mendapatkan tambahan yang 100 juta, maka penghasilannya seolah-olah pada bulan tersebut dia seolah-olah bergaji 110 juta. Maka menggunakan tarif efektifnya adalah yang untuk kategori dia, katakan kategori A, untuk penghasilan yang ada range-nya 110 juta. Tarifnya tentu akan loncat, akan menjadi jauh lebih tinggi untuk bulan tersebut. Sehingga akibatnya ada yang bertanya, berarti tarifnya bisa fluktuatif ya Bu sepanjang tahun? Sangat bisa, tergantung kepada tadi jumlah bruto yang dia terima selama bulan tersebut. Bukti potongnya ini bisa dibuat bulanan, untuk simpel dibuat bulanan saja Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang diketahui berapa bulanannya, maka bisa dikumpulkan di akhir bulan. Namun kan memang kita ingat juga ada ketentuan di PP 94 ya, aturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPH yang menyatakan bahwa saat terutang itu kan pada saat pembayaran atau pembebanan. Jadi tapi untuk pembuatan bukti potong di PMK 168 ini ada relaksasi untuk dibuat satu masa pajak yang harus paling lambat akhir masa pajak, dibuatnya di akhir masa pajak. Jadi bisa sekali, tapi kalau memang memungkinkan misalnya maunya atau permintaan pegawainya ketika mendapatkan penghasilan langsung dipotong, boleh juga setiap dapat misalnya pertama gaji dibuatkan bukti potong. Tapi nanti akan ada keribetan ketika nanti ada tambahan penghasilan, kan ada penyesuaian tarif, maka perlu ada pembetulan bukti potong yang sebelumnya gitu. Jadi sebaiknya memang untuk kepraktisan dibuat satu saja Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Fonisia. Ini pertanyaan banyak sekali, ada 8 Bu. Tapi mungkin ini bisa mewakili teman-teman IKPI lainnya. Yang pertama, pegawai yang join di pertengahan tahun apakah tetap menggunakan TER? Ya, itu sama dengan pertanyaan yang tadi Bu Dita ya. Ya. Jadi tengah tahun dia pegawai yang baru, maka formulanya adalah selain masa pajak terakhir, maka dia pakai TER. Nah, masa pajak terakhir apa? Masa pajak Desember atau masa pajak terakhir dia bekerja dalam hal dia pindah. Nah, maka ketika dia masuknya di bulan Desember, berarti masuknya di masa pajak terakhir dong, maka nggak kena TER dia, langsung tarif pasal 17. Tapi ketika dia masuknya di November, maka Novembernya saja yang pakai TER, Desembernya pakai tarif pasal 17, dihitung kembali untuk beban selama setahun. Seperti itu Pak Iwan. Baik, lalu yang pertanyaan kedua, perhitungan ekspatriat apakah sama? Oke, ekspatriat. Nah, kalau ekspatriat ini kita lihat dulu status kewajiban perpajakannya, apakah dia subjek pajak luar negeri atau dalam negeri. Jadi yang kita lihat bukan status keluarga negaraan ya Bapak dan Ibu ya. Bisa saja dia ekspatriat tapi sudah memenuhi time test sehingga dia bisa ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri. Maka ketika dia wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh pasal 21 dengan formula yang diatur di dalam PMK 168. Tapi kalau ternyata dia ekspatriat yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri, maka atas dirinya akan dikenakan PPh pasal 26 atas penghasilan yang ia terima dari Indonesia ya sebesar 20% atau sebesar tax treaty antara Indonesia dan negara domisilinya. Seperti itu Pak Iwan. Lalu yang ketiga,
Kalau bukan pegawai, apakah tidak perlu menghitung akumulasinya dalam setahun? Iya, betul sekali. Bu Foni yang nanya ya? Iya, betul sekali Bu. Ini perubahan yang cukup signifikan di dalam PMK 168 terkait dengan penghitungan pemotongan PPh 21 bukan pegawai. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau bicara beban pajak tidak ada penambahan beban pajak. Namun mekanisme pemotongan ini maka bisa berakibat seolah-olah dalam tanda kutip izin ya Bu Foni, adanya tambahan beban pajak di akhir karena mekanisme penghitungan yang tadi tidak diakumulasi. Berbeda dengan ketentuan di Per 16 lalu. Tapi kalau pakai akumulasi, Per 16 kan akumulasi, sifat kesinambungan, tidak kesinambungan, sehingga dia boleh dikurangkan PTKP atau tidak. Itu sebenarnya kan juga memberikan tambahan beban buat si pemberi penghasilan. Karena harus memverifikasi dulu nih, penghasilannya kesinambungan atau tidak gitu kan. Nah sekarang tidak perlu, sangat simple untuk bukan pegawai, langsung saja brutonya berapa, dikalikan 50% sehingga didapatkan DPP-nya, dasar pengenaan pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17 seperti itu. Nah sangat simple kan, jadi nggak perlu lagi juga dijumlahkan dengan penghasilan sebelumnya. Tapi memang implikasinya adalah bukan pegawai gitu ya, yang kemudian menerima penghasilan bisa kita katakan di bawah 120 juta selama sebulan, maka dia tarifnya nggak akan bergerak dari 5% tarif pemotongannya. Ya, karena apa? Karena kan tarifnya formulanya 50%. 50% dari 120 adalah 60. Maka sampai 60 itu dia masih 5% terus. Nah, kita mungkin bertransaksi dengan bukan pegawai jarang yang sekali bayar di atas 120 juta. Practically mungkin bisa kita sampaikan ke sebagian besar kita akan berkutat ya, kita akan menggunakan tarif 5%. Nah akibatnya nanti di SPT tahunan si bukan pegawai, ini ketika dijumlahkan seluruh penghasilannya, akan sangat mungkin tarif yang digunakan, tarif pasal 17 yang digunakan akan bergeser dari 5% ke 15%. Sehingga untuk tipikal bukan pegawai, terutama untuk yang menjalankan pekerjaan bebas ya Bapak dan Ibu tenaga ahli yang mungkin dari sifat pekerjaannya atau ada yang baru adalah YouTuber ya di PMK 168 itu memungkinkan penghasilan yang besar ya, sementara tadi tarifnya di reset seperti di reset tiap bulan gitu, tidak diakumulasi, maka akan memungkinkan nanti kurang bayar, status kurang bayar orang tersebut menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi Bapak dan Ibu perlu diingat bukan kemungkinan ya, secara matematis memang beban besarnya itu tahun pertama ini aja di penerapan di PMK 168. Karena apa? Nanti di tahun kemudian itu akan shifting saja. Pemotongan 21 yang menjadi lebih kecil itu akan tentu berpindah ke dalam penghitungan PPh pasal 25-nya. Jadi angsurannya akan berpindah, tadinya dipotong di 21, maka dengan metode seperti ini ketika menghitung angsuran PPh pasal 25 itu kan base-nya menjadi besar, pembaginya sebelum dibagi 12. Maka nanti di tahun depan ini akan berpindah saja dari 21 ke 25. Mungkin seperti itu penjelasannya Pak Ikhwan. Baik Bu Dian, ini selanjutnya Bu, jika tidak ber-NPWP apakah tarifnya akan ditambah 20%? Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Baik. Jadi kalau regulasinya masih ada namun aplikasinya sudah tidak menerima seperti itu. Jadi memang mohon izin sekali, saya kayak mungkin kalau Pak Iwan memperhatikan ketika menyampaikan ini saya berusaha untuk selembut mungkin, mohon izin Bapak Ibu ya, karena kami paham sekali tentu mindset bahwa kok jadi kami yang direpotkan gitu, pemberi penghasilan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan kebijakan nasional, kebijakan satu data, kita ingin bahwa data penduduk Indonesia ini tentu menjadi rapih karena efeknya besar ke dalam kehidupan bernegara. Kita lihat misalnya ketika pemberian BLT ketika COVID, atau nanti kita akan ada Pilpres ya Pak Iwan, itu tentu identitas yang valid itu akan turut mensukseskan semua program itu. Jadi tidak ada lagi NPWP ganda atau KTP ganda yang sering terjadi ya, itu tidak ada lagi. Nah untuk itu maka kami tadi saya sampaikan kami mohon bantuan untuk pemberi penghasilan sebagai withholder yang diberikan kepercayaan, diberikan kewenangan oleh negara untuk memotong pajaknya, untuk membangun behavior knowing your employee. Jadi kalau semuanya kemudian kompak Bapak dan Ibu, semua pemberi penghasilan
mau nggak mau menjadi kompak, karena kompak by system, karena sistemnya tidak bisa menerbitkan bukti potong yang NPW-nya tidak valid. Ya, jadi by system kan mau nggak mau si pemberi kerja yang akan terkena impact-nya. Nah, maka nanti yang diharapkan si penerima penghasilan ini kemanapun dia lari, dia akan ketemu oleh pemberi penghasilan yang menghendaki NIK yang valid. Maka mau nggak mau dia akan memvalidkan NIK-nya. Karena tadi dengan kebijakan satu data, yang dipilih adalah NIK dan NPWP yang diintegrasikan. Seperti itu. Jadi mau nggak mau tadi by system kita semua akan menuju ke Indonesia satu data tadi Pak Iwan. Jadi kalau jawaban singkatnya, apakah tarif lebih tinggi? Tidak ada. Jadi aplikasi tidak menerbitkan tarif yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Bu Dian. Ini kepada Pak Ardhito, ada pertanyaan mengenai aplikasi dari Bu Heni Septiani. Bila ada permasalahan di NIK, seperti saat lalu pemadanan ternyata ada data yang kurang sesuai, apakah disediakan alternatif solusi di program yang baru sehingga laporan PPh Pasal 21 tetap dapat disampaikan tepat waktu? Silakan Pak Ardhito. Ya, baik Pak Ivan, terima kasih. Jadi sebenarnya validasi data NIK yang kita pasang di aplikasi eBupot 21 sebenarnya hanya melakukan validasi ke Dukcapil tanpa melihat datanya sudah dipadankan atau belum. Seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya posisinya kalau datanya valid di Dukcapil, maka nanti secara pembuatan bupotnya no issue, dan untuk tarifnya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bu Dian, tarif lebih tinggi sudah dihilangkan seperti itu. Jadi kuncinya kalau untuk NIK memang kita membaca data dari di Dukcapil seperti itu ya Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardhito. Ada pertanyaan selanjutnya. Petunjuk pengisian di Bupot 21 ini belum bisa di-download Pak Ardhito, atau linknya tidak jalan. Ini mengapa? Mohon penjelasannya. Ya, Pak Iwan, kami jadi sebenarnya baru selesai menyelesaikan modul untuk user manual. Tadi barusan saya kirim ke Bu Dian, nanti mungkin Bu Dian bisa share di sini ya. Jadi memang posisinya kita baru selesai untuk membuat dokumentasi user manual dan baru selesai nih. Dan insya Allah nanti kita akan segera pasang di aplikasinya agar nanti bisa segera diakses dan dipelajari oleh semua wajib pajak. Baik, terima kasih. Bu Dian, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Junita. Bu Junita menanyakan, definisi penghasilan bruto apakah juga termasuk komponen BPJS, JKK, dan JKM, Bu Dian? Iya, betul sekali. Jadi dalam hal JKK, JKM dibayarkan oleh pemberi kerja, ini sebenarnya bukan hal yang baru Pak Iwan ya. Di dalam Per 16 itu juga sudah merupakan penghasilan. Ya, cuma kan skema penghitungannya yang berbeda, sehingga ketika skemanya menjadi menggunggungkan seluruh penghasilan bruto, maka si BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu merupakan komponen penghasilan. Jadi ikut ditambahkan setiap bulannya. Baik, Bu Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya. Ini kita masuk lagi pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan hampir sama, Ibu ya. Mirip-mirip pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Nugroho. Di dalam teknis perhitungan PP Pasal 21 ya Bu ya, dengan metode TER untuk bulan Januari sampai dengan November mengabaikan komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan zakat. Di sisi lain, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER di bulan Desember masih menganut konsep lama yang mana terdapat komponen pengurang seperti biaya, jabatan, iuran, pensiun, dan zakat. Pertanyaannya, dalam suatu kasus Pak Nugroho pernah menjumpai, dalam satu kasus Pak Nugroho pernah menjumpai komponen iuran pensiun dan zakat yang nominalnya fluktuatif dari Januari sampai dengan Desember.
Apakah komponen pengurang seperti iuran pensiun dan zakat tersebut diakumulasikan semua ke bulan Desember? Baik, terima kasih Pak. Siapa? Pak siapa? Pak Nugroho pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya disampaikan sebelum penjelasan saya nih Pak Iwan. Tadi saya dalam tabel itu ya Pak Aryan mungkin bisa ditampilkan lagi bahwa sebenarnya di dalam di dalam kategori A yang paling mudah ya kita ambil contohnya, yang paling rendah penghasilannya itu yang tarifnya 0% besarannya adalah 5,4 juta. Ya, padahal kalau hanya berbicara PTKP maka jumlahnya adalah 4,5 juta saja kan Pak Nugroho ya. Sebulan kan 4,5. Nah, tapi menjadi 5,4 karena apa? Karena mempertimbangkan faktor-faktor pengurang seperti iuran pensiun, biaya jabatan, itu sudah terkandung secara implisit di dalam TER ini. Namun memang ya, ini kan kita tadi saya sudah sampaikan, ini merupakan skenario terbaik hasil simulasi yang mempertimbangkan UMR, kemudian tarif yang lalu, kemudian penghasilan rata-rata pegawai di Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Nah, maka tarif ini kemudian hasilnya demikian, tapi mungkin tarif ini menjadi kurang tepat jika tadi Pak Nugroho sampaikan iuran pensiunnya fluktuatif, karena saya dengar ada yang perusahaan swasta ketika dia memberikan bonus ya, bonusnya 5 kali gaji, katakan tadi contoh 10 juta, bonusnya 50 juta, perusahaan memberikan opsi bonusnya itu boleh untuk pembayaran ke DPLK. Nah, jadi pembayaran iuran pensiun yang 50 juta ini menjadi kurang cocok memang ya digunakan ke TER yang tadi saya sampaikan berdasarkan simulasi yang tentu dengan mempertimbangkan ekonomi secara makro ya Pak Nugroho. Jadi kita kan tentu tidak mendasarkan pada kasus-kasus yang mungkin tidak banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau kemudian justru kita ingin mendapatkan suatu formulasi yang bisa diterapkan oleh sebagian besar masyarakat. Kalau kemudian ada yang sifatnya fluktuatif jumlahnya besar, nah itu menjadi case ya, namun tetap formulanya berpegang kepada formula dasar, yaitu berapa penghasilan bruto yang dia terima dikalikan dengan tarif yang berkenaan dengan penghasilan tersebut. Demikian Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Dian. Sudah terjawab semua belum tadi? Sudah ya? Sudah. Oke. Ini pertanyaannya mirip-mirip semua nih Bu Dian. Pak Ardhito, ini ada pertanyaan dari Pak R. Eko S. Ya, beliau menanyakan bagaimana cara impor template Bukpot PP Pasal 1 bulanan di bulan Januari 2024. Beliau minta tolong panduan impornya seperti apa. Oh ya. Ya, terima kasih. Izin Pak Iwan sebelum Pak Ardhito menjawab, mungkin sudah di-share ya di kolom chat ya. Ada buku panduan sudah ya, bisa diklik Bapak dan Ibu, linknya sudah kami share. Ada panduan bagaimana kita tadi step by step yang disampaikan Pak Rian, tapi sudah dibuat secara rinci oleh Pak Ardhito dan tim bagaimana penggunaan aplikasi Ibupot dan SPT masanya. Mudah-mudahan lebih membantu ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Ardhito. Iya, sebenarnya tadi sudah dijawab sama Bu Dian sebenarnya ya. Terkait dengan panduan untuk melakukan impor data Ibupot, sebenarnya secara garis besar ya Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa dibuka di buku panduannya. Tapi kalau secara garis besar sebenarnya ini, kami dari tim developer sudah menyediakan format untuk melakukan impor data melalui file Excel. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa di-download file Excel-nya di aplikasi Ibupot, masuk ke menu bukti potong, submenunya impor data. Di bagian kiri ada petunjuk, gitu ya. Bagian kiri ada petunjuk, pengisian, nanti di situ ada panduan untuk melakukan download file Excel-nya. Dari file Excel itu nanti minta tolong untuk diisi. Tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Rian juga ya. Nah, ini. Jadi di sini minta tolong untuk diisi.
kolom sheet rekap, sheet 21, sheet 26. Jadi sebenarnya yang diwajib diisi ada 3 sheet, tapi pada intinya untuk sheet rekap ini sebenarnya dia berisi jumlah datanya ya. Nah, jumlah data yang diisi nanti ini posisinya akan melakukan looping sistemnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ternyata di sheet 21-nya katakanlah mengisi 10 row, misalkan niatnya mau bikin 10 hubot, ada 10 baris data yang diisi di sini, tapi ternyata di sheet rekapnya itu hanya diisi 1, maka nanti sistem hanya membaca 1 karena ngeloopingnya cuma sekali. Seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan yang diisi 3, tapi memang untuk file rekap ini jangan sampai kelupaan karena file rekap dipakai sistem untuk melakukan looping untuk membaca row yang ada di sheet 21 dan 26. Nah, ketika data ini diisi, nanti sistem akan melakukan validasi secara sistem, gitu ya. Terutama untuk PPH, PPH sudah full otomatis dihitungkan oleh sistem. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengisi menghitung ulang lagi sebagaimana yang ada di ISPT sebelumnya ya. Kalau di ISPT sebelumnya itu Bapak Ibu sekalian harus ngitung juga tuh PPH-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kalau untuk di sini PPH-nya sudah otomatis dihitungkan oleh sistem. Dan kemudian ketika nanti di-upload, diimpor datanya, Excel-nya, nanti sistem akan melakukan validasi dan akan menampilkan monitoring tingkat validasinya atau hasil validasinya ya. Apakah sukses, apakah gagal, nanti akan ditampilkan ada menu monitoringnya. Nah, di menu monitoring ini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya filenya gagal untuk divalidasi sistem, nanti akan ditampilkan kesalahannya apa sehingga Bapak Ibu sekalian akan bisa memperbaikinya. Dan sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, kita membatasi sekali impor itu ada 10.000 row. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali impor data di Excel ini kita batasi 10.000 row dan size-nya kita batasi 2 MB. Seperti itu. Dan sebagai catatan juga bahwa kalau misalnya dari 10.000 row tersebut ada gagal 1, maka semuanya gagal. Jadi gagal 1 sepaket itu gagal. Jadi harus sukses semua, baru nanti bukti potongnya akan tergenerate semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di di buku panduannya untuk lebih lengkapnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rito. Ini masih ada pertanyaan mengenai aplikasi lagi Pak. Dari Bu Susi, bagaimana input ke EBUPOT PPH Pasal 21 jika istri sebagai pegawai yang mengikuti NPWP suami? Bagaimana input pegawai yang masih di bawah PTKP, apakah harus input satu persatu di EBUPOT 21? Lalu juga ada pertanyaan dari Bu Susi, pegawai yang belum punya NPWP tapi sudah di atas PTKP, apakah bisa input NPWP-nya 0 di EBUPOT PPH Pasal 21? Ya, baik. Makasih Pak Iqbal. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan di bawah PTKP ya. Jadi sebagaimana diatur pada Per 2 tahun 2024 yang menyatakan bahwa perekaman bukti potong tidak hanya dilakukan untuk pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Semuanya harus dilakukan perekaman. Lebih seperti itu. Jadi artinya pegawai yang mendapatkan penghasilan di bawah PTKP itu harus tetap dilakukan perekaman upotnya, meskipun nanti PPH-nya tetap 0 gitu ya, karena posisinya ada di bawah PTKP. Nah, kemudian untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, ya solusinya harus menggunakan NIK, karena di EBUPOT 21 yang sedang kita kembangkan, ini posisinya yang boleh direkam atau yang mendapatkan penghasilan adalah NPWP yang orang pribadi gitu ya. NPWP badan nggak boleh direkam di sini karena posisinya secara PPH Pasal 21 yang mendapatkan penghasilan adalah orang pribadi. Nah, kemudian bagaimana perekamannya kalau tidak memiliki NPWP? Ya menggunakan NIK. Dan itu mutlak sebagai identitas ya, NPWP atau NIK. Dua-duanya harus pilih mau menggunakan NPWP atau mau menggunakan NIK.
Dan posisinya baik menggunakan NPWP atau menggunakan NIK sebenarnya tarifnya tetap normal ya. Jadi kita tidak masang tarif lebih tinggi. Nah, ini memang posisinya agak unik ya. Agak unik itu dalam artian berbeda dengan e-bot unifikasi, berbeda dengan e-bot instansi pemerintah. Karena memang aplikasi yang kita desain ini sesuai dengan yang requirement dan regulasi terbaru. Kalau di aplikasi e-bot unifikasi atau instansi pemerintah, itu posisinya kalau kasusnya adalah si istri yang NPWP-nya gabung sama suami, itu harus menggunakan NPWP suami. Nanti muncul nama suaminya, baru di situ nanti ada checklist QQ gitu ya. Nah, QQ-nya itu diisi oleh nama istri. Karena di e-bot unifikasi dan instansi pemerintah, kondisi saat ini itu masih menerapkan tarif lebih tinggi. Meskipun sebenarnya nanti dalam jangka waktu dekat tarif lebih tinggi di e-bot unifikasi dan instansi pemerintah akan kita lepas juga ya. Nah, QQ ini sebenarnya dipakai kalau si istri tadi tidak memiliki NPWP atau NPWP-nya gabung sama suami ini untuk menghindari mendapatkan tarif lebih tinggi. Nah, karena sekarang tarif lebih tingginya sudah dihilangkan, maka si istri tersebut bisa direkam bukti potongnya menggunakan identitas NIK selama data NIK-nya itu divalidasi oleh servis Disdukcapil. Itu Pak Ikhwan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rito. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bu Dian dari Bapak Alexander Rafael. Beliau menanyakan, bila direktur tidak merangkap sebagai pemegang saham, memperoleh fasilitas mobil yang pembeliannya menggunakan mekanisme sewa guna usaha dengan hak opsi, yang secara pajak penyusutannya tidak bisa dibiayakan. Maka sesuai PMK 66 tahun 2023, angka apa yang digunakan untuk masuk dalam perhitungan PPh pasal 2126 berdasarkan PP 58 junto PMK 168. Silakan kemudian. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Nah, ini pemahamannya diperluas ke pemahaman PMK 66 ya Pak Alex. Jadi kita ingat-ingat lagi bahwa dasar penghitungan PPh pasal 21 untuk natura dan kenikmatan kan ada pengaturannya. Kalau natura adalah sebesar harga pasar. Kalau kenikmatan, nah ini kalau dicontohkan fasilitas mobil artinya kenikmatan. Sepanjang fasilitas mobil ini kemudian melebihi dari batasan minimal yang diatur di dalam lampiran A PMK 66, maka akan kita hitung berdasarkan DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibiayakan oleh perusahaan. Nah, katakan di sini penyusutannya tidak bisa dibiayakan, tapi kan ada leasingnya. Ya, bagaimana pembiayaan leasing tersebut dibukukan oleh perusahaan, maka sebesar itu juga menjadi penambah penghasilan direktur yang menerima kenikmatan sewa mobil itu, Pak Alex. Jadi angka yang digunakan sebesar biayanya ya Pak ya. Cukup Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Dian.